Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman khususnya untuk orang-orang muda yang belum menikah, tetapi juga bagi orang tua yang memiliki anak, saudara juga bisa memberitahukan kepada orang-orang muda kita agar mereka bisa memilih pasangan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara bisa beri nasihat atau beritahu juga tentang video klip ini supaya mereka bisa mendengarkannya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan firman dengan judul Memilih Teman Hidup. Kali ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Berkencan dengan Baik. Saudara, pada masa kini kita melihat ada banyak orang-orang muda jatuh di dalam pergaulan bebas, melakukan seks pranikah, sampai hamil, anak digugurkan, aborsi, padahal itu adalah dosa karena janin itu sudah hidup walaupun dia masih di dalam kandungan. Ada yang lain gonta-ganti pacar, hidup dalam kehidupan yang glamor, hura-hura. Nah, sebagai pemuda-pemudi Kristen, bagaimana kita bisa berpacaran dengan baik dalam masa-masa pergaulan tersebut? Kalau saya baca dalam 2 Korintus 5 ayat 9, firman berkata, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Inilah sikap hati yang benar dari seorang pemuda atau pemudi Kristen. Bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan dalam masa pergaulan ketika saya belum menikah atau ketika saya sedang berkencan atau berpacaran. Saya mau hidup berkenan kepada Tuhan, tidak mau menyakiti hati Tuhan. Oh, tapi saya lagi pacaran sama seorang Kristen, satu iman. Oh, bagus. Tapi tidak selalu hubungan itu menyukakan hati Tuhan. Kalau saudara ketika melakukan pacaran selalu melampiaskan keinginan daging saudara, hawa nafsu saudara dengan pacarmu itu. Nah, Tuhan ingin agar kita hidup berkenan kepada Dia, menyenangkan hati Tuhan. Karena itu saya akan tunjukkan kepada saudara ada 4 syarat bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan pada masa kencan, pada masa pacaran. Tujuan daripada syarat ini bukan untuk membatasi kegembiraan hati kita, tetapi agar masa kencan itu dapat terwujud dengan baik dan akhirnya masuk pada masa pernikahan kudus yang diberkati oleh Tuhan sendiri. Yang pertama, tanyakan, apakah Anda berdua dikendalikan Roh Kudus? Baik pemuda ataupun pemudi, waktu lagi pacaran, engkau dikendalikan Roh Kudus atau hawa nafsu jahat? Kita tahu kawan-kawan itu mempengaruhi kondisi kerohanian kita. Apalagi teman kencan, itu sangat mempengaruhi kerohanian kita. Jangan sampai waktu lagi kita pacaran, kita makin duniawi, makin hidup di dalam dosa. Makin ada tuduhan rasa bersalah. Bukankah seharusnya kita taat kepada pimpinan Tuhan? Makanya jangan pacaran sama orang yang sekedar ngaku beragama Kristen. Tapi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Tapi kepada orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 63, dikatakan, aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu. Dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Ini pengakuan Daud. Aku mau mengelilingi hidupku dengan teman-teman yang takut akan Tuhan. Yang suka akan firman-Nya. Sehingga kita jadi lebih rohani. 2 Tesalonika 3 ayat 6. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya. Dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Jauhkan diri dari orang yang punya Kristen, tapi gak taat sama firman Tuhan. Hidup sembrono, hidup sembarangan. Kerjanya bermalas-malasan, utang gak mau bayar, suka melakukan kejahatan. Karena 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau saudara punya pasangan, pacar yang berasal dari Tuhan, engkau akan naik dalam tingkat pertumbuhan rohanimu karena keduanya dikuasai oleh Roh Kudus. Yang kedua, apakah orang tua setuju? Saudara-saudara, poin ini kadang kurang disukai oleh orang muda. Aduh, orang tua kadang gak setuju tapi saya backstreet. Ya, pacaran di belakang orang tua. Tetapi sebetulnya persetujuan orang tua
itu adalah sesuatu yang sejalan dengan ajaran Alkitab. Karena selagi anak masih berada di bawah tanggung jawab orang tua, dia tinggal di rumah bersama dengan orang tuanya, maka orang tua berhak mengambil keputusan atau setidaknya mengarahkan, berkata ya atau tidak kepada seorang anak. Keluaran 20 ayat 12 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan bukankah nasihat orang tua itu sebetulnya untuk kebaikan kita? Karena kadang-kadang orang muda kurang pengalaman, cuma terburu nafsu. Tapi orang tua pikirannya lebih panjang dan memberikan masukan-masukan yang objektif untuk kita dengarkan dan taati di dalam kehidupan. Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kalau anak mentaati dan menghormati orang tuanya, dia dapat berkat double porsi, berbahagia dan panjang umur. Ada orang yang bahagia tapi pendek umurnya. Tapi ada juga orang yang panjang umurnya tapi menderita. Tapi kalau kita taat dan hormat kepada orang tua, maka Tuhan janjikan berkat ini. Nah, ketaatan itu terutama harus dilakukan ketika seorang anak ada dalam asuhan orang tuanya. Tapi hormat sepanjang masa. Maksudnya gini, kalau udah nikah, orang tua minta sesuatu yang saudara pikir ini tidak cocok dengan firman, nggak harus taat. Tapi tetap hormat sama orang tua. Istrimu itu cerewetnya luar biasa. Kurang ajar sama papa. Ceraikan saja. Nah, kita nggak harus taat. Tapi tetap hormat. Aduh, maafkan saya, Pak. Nanti saya nasihati istri saya. Ya, papa juga tolong bisa memaafkan. Kolose 3:20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Teladan kita siapa? Tuhan Yesus yang utama. Dan lihat bagaimana Yesus bersikap ketika dia ada dalam asuhan orang tuanya. Lukas 2 ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus saja taat loh sama orang tuanya. Yusuf dan Maria pada waktu dia masih kecil, pada waktu dia masih remaja dalam masa pertumbuhan. Karena itu kita juga harus belajar taat kepada orang tua kita. Salah satu tema utama dari kitab Amsal Salomo adalah ketaatan anak terhadap orang tua. Orang tua berhak setuju atau tidak kepada apa yang Anda putuskan. Tahu kemana kita ini akan pergi, jam berapa kita akan pulang rumah. Dan kalau orang tua tidak setuju dengan hal yang akan kita lakukan, sebetulnya Tuhan sedang memperingatkan kita. Sebab Tuhan bisa memakai orang tuamu sebagai alat bicara kepadamu. Oh, tapi orang tua saya non-Kristen, nggak kenal Alkitab, nggak pernah ke gereja, nggak suka dengar firman Tuhan. Gimana dia bisa memberikan nasihat kepada saya? Saudara-saudara, saya mau bilang Tuhan bisa bekerja lewat mereka juga. Saudara ingat keledai Bileam bisa ngomong untuk memperingatkan Bileam, jangan jalan terus karena dia akan mati kalau dia lewat jalan itu terus. Kalau keledai aja bisa dipakai oleh Tuhan, apalagi orang tuamu, walaupun mungkin dia belum kenal Tuhan. Saudara-saudara, kan ada nilai-nilai umum yang orang tua lebih pengalaman tentang hal itu. Lagi pula kalau anak masih remaja, kacamatanya itu masih merah muda. Aduh, lihat itu tentang seorang yang dia sukai. Rasanya berbunga-bunga, hebat banget. Orang tua kacamatanya bening. Sehingga dia bisa melihat lebih objektif. Lebih daripada yang dilihat oleh anak. Tapi kalau orang tua diam saja ketika saudara mulai dekat dengan seseorang. Seakan dia nggak peduli. Atau Anda tidak tahu sikap orang tua Anda. Ini mama atau papa setuju atau enggak ya? Kok diam aja? Tanya. Tanya pendapat mereka. Pak gimana Pak? Mah gimana Mah kalau saya jalan sama si A? Setuju enggak? Lalu berdialog, berdiskusi. Kita ada dalam tanggung jawab orang tua selama masih tinggal, selama masih dibiayai orang tua. Makanya kita perlu taat karena Tuhan memberikan pagar perlindungan kepada kita melalui orang tua.
Dan kalau kita sudah menikah pun, walaupun kita sudah bisa membuat keputusan sendiri, tidak harus selalu taat kepada apa saja aturan orang tua, tapi kita selalu harus hormat kepada dia. Kan ada hikmah yang Tuhan bisa berikan melalui orang tua kita. Yang ketiga, bagaimana supaya dalam masa berkencan kita berkenan kepada Tuhan? Tanyakan, apakah kerohanian kita bertumbuh? Pasangan kalau dari Tuhan seharusnya membuat kita makin mengenal Tuhan. Menomorsatukan Tuhan, tumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Lah kalau saudara pacaran, kerohanianmu mundur, malah malas ke gereja, malas doa, udah kagak pelayanan. Oh, maunya hura-hura. Saudara pikir apa benar dia itu dari Tuhan? Dalam 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2 dikatakan, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Jadi pada waktu kita bergaul satu dengan yang lain, anggap dia itu saudari kita, adik kita. Maka kita tidak akan memperlakukan dia dengan cara yang tidak senonoh. Adik, saudara. Kita tidak memperlakukan dia dengan penuh hawa nafsu, tapi dengan sopan, ingin melindungi dia, ingin menjaga dia. Begitu juga di dalam pacaran. Kita harus memperhatikan hubungan ibarat kakak dan adik yang menghargai. Nanti kalau udah nikah baru suami istri. Sekarang kan belum suami istri. Masih adik kakak hubungannya. Saling mendoakan, saling melayani, saling menguatkan. Jalin hubungan baik dengan orang tua. Bukan jadi dalang pemberontakan. Bapak kamu gak setuju sama saya. Lawan aja. Kita kan yang penting sehati. Ya seia sekata. Pokoknya setia sampai mati. Loh kawin aja belum saudara-saudara. Ada orang masih pacaran panggilnya papi mami. Papi mau kemana? Nanti mami pulang sekolah jemput papi ya. Ya. Ke sekolah masih pakai celana pendek, pakainya manggilnya papi mami. Saudara, mari kita makin dewasa di dalam Tuhan. Dan yang keempat, apakah hubungan kita bersih secara moral? Waktu pacaran, ingat jangan sampai kita berbuat dosa. Kenikmatan fisik, hubungan seksual hanya boleh dilakukan di dalam pernikahan dengan pasangan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau saudara seringkali tidak bersih secara moral, bersihkan hubunganmu, bersihkan hidupmu. Atau kalau tidak bisa, putuskan hubungan itu. Daripada engkau terus hidup menerus di dalam dosa. Dan engkau juga merusak kehidupan orang lain. Wah, kalau gitu saya nggak punya teman kencan dong. Karena ini kan udah biasa. Anak-anak muda kan melakukan hal semacam itu. Saudara, kita ini harus ingat. Bukannya nggak boleh kencan, tapi jangan berkencan di luar kehendak Tuhan. Prinsipnya, bila kita mencari kehendak Allah, Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita utamakan Tuhan, walaupun mungkin ada hawa nafsu nih, tapi kita ingat, belum nikah, harus sabar, harus tahan nafsu. Buah roh adalah pengendalian diri. Dan kalau kita makin hari, makin menjaga diri, taat kepada Roh Kudus, bersih secara moral, kita masuk dalam pernikahan kudus yang diberkati oleh Tuhan, menjadi pasangan teladan. Mazmur 84 ayat 12b, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tak bercela. Kalau kita menjaga langkah kita, tidak bercela. Dengan apa orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup lurus di hadapan Tuhan, berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup kita. Nah sekarang saya ingin memberikan beberapa nasihat praktis untuk pemuda atau pemudi Kristen. Yang pertama, pemuda Kristen, saya dorong saudara punya keberanian yang lebih untuk mengajak orang yang saudara sukai dengan kata-kata yang lebih jelas. Jangan cuma dipendam di dalam hati. Nanti diajak orang lain saudaranya marah. Ya. Misalnya, kamu ada waktu nggak? Gimana kalau malam minggu saya ajak ngopi ya? Kalau kamu mau makan malam deh sekalian. Nanti saya bayarin. Nah saudara sekalian,
Sambil kalau tawaran itu diterima, kita bisa ngobrol-ngobrol, tanya tentang bagaimana tentang pribadi masing-masing. Dan itu bisa membuat kita makin dekat satu dengan yang lain. Ya kalau nggak terlalu berani awalnya bolehlah ajak pihak ketiga, nggak langsung berdua gitu ya, 3 orang. Saya mau ngajak kamu ngopi yuk, saya sama teman saya, kamu juga bolehlah sama teman kamu siapa. Jadi berempat begitu saudara. 2 laki 2 perempuan. Lama-lama saudara bilang, boleh nggak saya ngajak ngopi kamu berdua? Ya, jadi usahakan lebih berani untuk membuka, kan belum tentu nikah juga saudara, tapi membuka jalan kedekatan satu dengan yang lain. Kedua, jangan menjadi teman kencan yang gampangan. Ingat loh, sesuatu yang tidak kita miliki biasanya sangat kita rindukan, sangat kita idam-idamkan. Tapi kalau udah punya, wah dianggap biasa. Misalnya, saudara pengen banget punya sepeda motor. Begitu punya motor, seneng beberapa bulan. Lama-lama biasa. Jadi bagi para gadis, jangan terlalu gampangan kalau saudara diajak. Oh yo langsung mau malah menawarkan diri. Ajak gua dong, ya traktir dong, atau apa. Kalau saudara jadi orang yang lebih tidak mudah diajak. Bukan jual mahal, tetapi berusaha untuk jangan dulu deh atau apa begitu ya. Pemuda akan lebih tertarik untuk mengejarnya. Dia sombong ya. Ya nggak sombong sih sebetulnya. Ya ada sesuatu yang menarik untuk dikejar begitu. Yang ketiga, kalau Anda suka seseorang, jangan melemparkan diri kepadanya. Tetap tenang, anggun, jaga harga diri dan doa terutama. Ini terutama untuk gadis muda ya. Jangan langsung ya gitu. Tapi tenang, jaga harga dirimu, doa. Nanti Tuhan yang akan atur keadaan. Karena dia dapat menggerakkan hati orang. Aduh saya pengen banget suka sama dia. Tapi masa saya nembak duluan? Ya, masa saya ngomong I love you? Padahal dia cowoknya, kaget cowoknya saudara sekalian. Saudara doa, nanti Tuhan yang akan menggerakkan hati pria itu kalau memang itu adalah pasangan saudara. Tapi kalau nggak ada perkembangan gimana? Ya ingat firman Tuhan Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin memang itu bukan pasangan yang sepadan untuk saudara. Tuhan sedang siapkan orang yang lain. Yang keempat, kalau engkau tidak tertarik kepada seorang dan menolak ajakan kencan, maka harus dilakukan dengan sopan. Kalau yang mengajak itu orang yang tidak seiman, nggak percaya kepada Kristus, jangan dengan kata-kata ketus, saya Kristen, kamu orang kafir, saya tidak mau datang pacaran sama kamu. Weh, saudara, nyakitin tuh ya. Rendah hatilah, ramah, lemah lembut, supaya mereka merasa dihargai. Jelaskan terus terang, kamu orang baik sih, saya juga senang punya teman seperti kamu. Tapi sorry ya, saya tidak berminat untuk membina hubungan lebih jauh. Udahlah, kenalan aja. Karena apa? Kalau didesak, ya saya percaya kepada Kristus. Kamu kan tidak atau belum. Jadi lebih baik kita mencari yang seiman lah. Nah, bagaimana kalau yang mendekati saudara orang Kristen, tapi saudara juga kurang suka sama dia? Bijaksanalah, jangan terlalu khawatir juga untuk melukai hatinya. Aduh, saya sih nggak mau tapi kasihan ya nanti ditolak dia bunuh diri lagi. Ingat loh, kasih beda sama kasihan. Menikah itu karena kasih bukan karena kasihan. Tapi jangan juga bilang, sorry saya tidak digerakkan oleh Roh Kudus untuk berpacaran dengan kamu. Lebih baik saudara jujur saja. Ya saya senang jadi sahabat kamu, tapi minta maaf ya saya kurang tertarik untuk membina hubungan lebih akrab dengan kamu. Jujur itu alasan yang terbaik. Jangan cari alasan, oh sorry saya nggak bisa ngopi sama kamu karena saya masih ngerjain PR. Nanti besoknya telepon lagi. PR-nya udah beres kan? Ayo ngopi yuk. Enggak, hari ini mau keramas. Besoknya dikejar lagi. Ayo ngopi sama saya. Enggak, saya hari ini harus nemenin mama di rumah. Oh, dicari terus alasannya. Tapi kalau sudah bilang, sorry saya berterima kasih kamu mau jadi teman saya, tapi saya tidak berpikir untuk membina hubungan lebih jauh. Nah, kalau sudah ngomong terus terang, prianya mestinya lebih sadar. Yang kelima, berani mengambil resiko untuk berkencan dengan pemuda Kristen yang kelihatannya kurang Anda sukai.
Mungkin karena pemalu, agak pendiam, wajah biasa-biasa saja, penghasilan juga biasa-biasa. Kenapa? Ada banyak orang, gadis-gadis Kristen, yang mencari pasangan dengan standar duniawi. Tampan, atletis, bergengsi, pintar bicara, suka bercanda. Kepribadiannya itu loh, mobil pribadi, rumah pribadi, deposito pribadi. Waduh, saudara sekalian. Kadang-kadang kita terlalu muluk-muluk. Ingat, watak hati lebih daripada penampilan kita. Alkitab berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Kalau orang itu ternyata hatinya penuh kasih, ada pengabdian kepada Tuhan, ada tanggung jawab kepada sesama, suka menolong orang tua, di balik wajah yang biasa-biasa seringkali tersimpan karakter yang baik. Saudara, sebaliknya, kalau engkau orang muda, berkenalanlah dengan wanita yang kelihatannya biasa-biasa saja wajahnya. Ya, oke lah, terlalu cantik juga enggak. Tapi dia cinta Tuhan. Dia orang yang sopan. Karena semakin kita lebih mengenal dia akan tampak lebih cantik. Karena ada inner beauty, kecantikan batiniah yang kau lihat di dalam dirinya. Ini beberapa nasihat praktis yang saya bisa berikan kepada pemuda atau pemudi ketika engkau sedang berpacaran. Lalu kalau lagi pacaran ngapain aja? Ada berbagai kegiatan positif loh saudara. Bukan cuma pegang-pegangan, raba-rabaan, cium-ciuman. Ada banyak kegiatan positif selama kita kencan. Apa saja? Saya kasih beberapa ide ya. Jalan-jalan bareng, pergi ke mall, jajan, kuliner, atau pergi ke tempat rekreasi. Ya, happy-happy di sana. Jogging, lari pagi, naik sepeda, atau olahraga yang lain misalnya badminton atau pingpong. Saudara juga bisa pergi ke gereja bersama. Atau saudara bisa ngobrol-ngobrol di rumah atau di satu tempat yang lain yang terang, yang banyak orang. Mendengarkan musik bersama. Atau saudara bisa mengembangkan hobi nyanyi sambil bermain musik misalnya. Ya, yang satu nyanyi atau satu main musik kan bagus. Nonton TV bareng, mungkin ada drama favorit kita, bikin kue atau bikin makanan, lalu dimakan, dinikmati bersama. Lihat pameran, lukisan atau pameran apa kek di mall. Ikuti kegiatan gereja, ikut paduan suara, atau yang lain-lain. Pokoknya masa pacaran bukan digunakan untuk melampiaskan hawa nafsu. Tapi masa pacaran diisi dengan hal yang positif. Di mana kita juga bisa bicara dari hati ke hati satu dengan yang lain. Sampai akhirnya kita merasa ada titik temu lebih banyak yang klop. Dan pada waktu itulah kita bisa masuk pada jenjang yang berikutnya. Pertunangan dan juga pernikahan. Saya berdoa supaya apa yang saya paparkan bisa menjadi petunjuk dalam hidup saudara, supaya saudara bisa mendapatkan pasangan yang berkenan kepada Tuhan dan hidup menyenangkan Tuhan dalam masa berkencan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa untuk anak-anak muda yang belum mendapatkan pasangan, biarlah Tuhan memberikan pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, tuntunlah kami. Beritahukanlah kepada kami. Dan biarlah kami memiliki pergaulan yang lebih luas. Sampai akhirnya Tuhan menunjukkan siapa yang menjadi penolong yang sepadan bagi kami. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.